Heho Pop Gengs, apa kabar ya dengan invasi Rusia dan Ukraina? Pertanyaan ini tentu jadi salah satu pertanyaan utama setelah lebih dari 1 tahun Rusia menginvasi Ukraina. Media melaporkan Ukraina memang masih bertahan berkat bantuan Amerika dan sekutunya yang tergabung di NATO. Jadi bisa dibilang, Rusia bukan cuma melawan satu, tapi puluhan negara sekaligus. Nah, meski dalam posisi yang tidak imbang terus, Rusia terus nih menampakkan taringnya dalam operasi militernya kali ini. Bahkan Rusia telah menghancurkan beragam alutsista bantuan yang dikirim ke Ukraina. Seperti kendaraan serang Bradley, peluncur roket S-300 hingga tank tempur utama Leopard 2 beserta amunisi-amunisi yang berhasil mereka cegah sebagai respon pertahanan. Hal ini tentu saja positif bagi Rusia dan bahkan memunculkan banyak spekulasi bahwa kemenangan Rusia telah dekat. Lalu, tentu saja jika Rusia menang, banyak pertanyaan yang melingkari momen besar tersebut. Mulai dari, skenario apa saja yang akan menjadi pendukung utama kemenangan Rusia? Apa yang akan terjadi pada wilayah Ukraina? Bagaimana imbas kemenangan Rusia pada politik internasional? Dan tentu saja, apa yang akan dilakukan oleh Rusia selanjutnya setelah keberhasilan invasi Ukraina? Untuk memahami kondisi dari invasi Rusia dan kemungkinan negara beruang mampu menang, kita bisa memulai dari melihat kondisi internal Ukraina. Jika ada yang menganggap bahwa seluruh warga Ukraina mendukung sepenuhnya presiden mereka, Volodymyr Zelensky, dan jajarannya dalam perang ini, maka anggapan tersebut salah besar. Nyatanya, Zelensky sekarang mendapat kecaman dari berbagai golongan setelah ketahuan bahwa melakukan korupsi besar-besaran terhadap bantuan militer yang diberikan oleh Amerika dan sekutu. Sebuah investigasi jurnalis senior Seymour Hersh melaporkan bahwa korupsi yang dilakukan Zelensky diberitakan mencapai 5,9 triliun rupiah. Hal ini tentu saja mengiris perasaan banyak pihak, apalagi kerugian yang ditanggung warga Ukraina tidaklah sedikit. Setidaknya lebih dari 4.400 rumah dan 12 bandara yang hancur, dengan kerugian mencapai 904 triliun rupiah. Mirisnya lagi, korupsi ini bukan cuma dilakukan oleh Zelensky, tapi juga dilakukan oleh beberapa pejabat penting di Ukraina. Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, yang baru saja membeli sebuah mansion mewah untuk pernikahan putrinya seharga 7 juta euro atau 116,6 miliar rupiah. Padahal harta yang dilaporkan oleh pria ini hanya 1 juta euro atau 16 miliar rupiah. Bisa dilihat kan kalau banyak orang penting di Ukraina yang memanfaatkan momen perang ini untuk mengisi pundi-pundi emas mereka. Maka wajar kalau kasus korupsi yang Zelensky dan antek-anteknya ini menuai kekecewaan berat, utamanya tentara garis depan Ukraina. Banyak tentara garis depan yang menyayangkan aksi Zelensky. Bukan cuma persoalan korupsinya ya, tapi setelah pejabatnya ketahuan, dia cuma memecat pejabat top tersebut dan tidak melanjutkan proses hukumnya. Jadi si koruptor ini ya bisa bebas nikmatin hidup dengan harta yang telah dikumpulkan dari imbas perang ini. Dari semua hal tentang korupsi yang tengah diberitakan, hal paling aneh tentu saja datang dari sisi Amerika dan sekutu yang seakan tidak peduli. Padahal tentu saja mereka yang paling dirugikan. Dari data yang ditemukan, kalau sudah ada sekitar 80,5 miliar US dollar atau 1,2 kuadriliun rupiah yang dialirkan Amerika serta NATO ke Ukraina. Namun entah kenapa, mereka semua tidak menyetop bantuan tersebut hingga hari ini. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan juga. Apakah Amerika dan NATO juga mendapat keuntungan besar dari perang ini? Selain tertekan secara politik dan dukungan masyarakat dalam negeri yang kian menurun, kondisi buruk bagi Ukraina juga terjadi di medan laga. Bukan cuma persoalan alutsista bantuan yang dikirimkan Amerika serta NATO ke Ukraina yang berakhir hancur, tapi Ukraina juga mengalami kekurangan pasukan. Makanya di dunia maya banyak tersebar nih perekrutan wajib militer ugal-ugalan yang dilakukan Ukraina pada masyarakatnya. Bahkan dalam sebuah video terlihat seorang penyandang disabilitas juga ikut direkrut untuk dikirim ke garis terdepan. Entah apa yang ada di pikiran pemimpin dari Ukraina.
Mengirim orang yang tidak terlatih ke medan perang sama saja dengan memperlihatkan bahwa cakar mereka kian tumpul. Di sisi lain, ketika cakar Ukraina yang demikian tumpul, Rusia malah memperlihatkan taringnya yang lebih tajam di medan laga. Mengutip Sindonews.com, Rusia berhasil menggagalkan serangan balik dari Ukraina setelah melakukan percobaan di bulan Juni kemarin. Saat serangan balik dilakukan, Ukraina dan sekutu mengalami kerugian besar karena dalam sehari ada 15 unit tank Leopard dan 20 kendaraan militer Bradley yang dihancurkan oleh Rusia. Kegagalan serangan balasan yang dilakukan Ukraina ini bisa disebabkan berbagai keunggulan yang dimiliki Rusia. Mulai dari keunggulan dalam perang elektronik, drone kamikaze Lancet milik Rusia yang tidak bisa dibendung karena harganya murah dan efektif, tidak seperti pertahanan udara milik NATO dan Ukraina yang mahal. Dan yang paling gila nih adalah kesadaran serangan balasan Rusia yang sangat menakutkan. Dari berita yang ditemukan, kini Rusia melakukan serangan balasan menggunakan bom cluster setelah sebelumnya dihujani bom oleh Ukraina dan sekutu untuk membalikkan keadaan perang. Jadi bisa dibilang, kalau sampai sekarang nih, Rusia tidak kehabisan akal dalam menghadapi Ukraina, Amerika, dan juga NATO. Bahkan selama perang ini Rusia malah untung besar, mencapai 4.300 triliun dari sektor perdagangan energi setelah krisis energi melanda Eropa. Melihat alur perang ini di mana Ukraina yang melemah kemudian terus disupport oleh Amerika dan NATO, kemudian Rusia yang tidak habis akal. Sepertinya invasi Rusia ke Ukraina masih punya cerita panjang. Namun tidak bisa dipungkiri kalau Rusia tengah memegang kendali. Melihat invasi Rusia ini akan masih lama, maka pemenang akan ditentukan dengan uji ketahanan. Rusia bisa menang jika negara-negara NATO yang tengah mengalami krisis dan keterpurukan finansial berhenti mengirim bantuan ke Ukraina. Bukan cuma itu, Rusia bisa memenangkan perang dengan mengerahkan pasukan hantu mereka untuk mengakhiri Zelensky tanpa harus turun tangan secara langsung. Kita sama-sama tahu, pasukan hantu ini adalah alat cuci tangan yang paling sempurna digunakan oleh Putin. Kemudian, cara terakhir tentu saja peluncuran nuklir yang sepertinya kecil kemungkinan terjadi. Kecuali nih, negara pendukung Ukraina yang mulai duluan seperti kasus bom klaster tadi. Bisa dilihat, ada berbagai skenario yang akan mendukung kemenangan Rusia. Dan apabila kemenangan Rusia beneran terjadi, maka dunia akan mengalami perubahan besar-besaran. Nah, perubahan yang terjadi itu bisa datang dari penguasaan Rusia terhadap Ukraina, jadi bisa mengakses sumber daya alam melimpah di sana. Perlu diketahui, kalau Ukraina merupakan pengekspor gandum terbesar kelima di dunia dan pengekspor minyak biji bunga matahari terbesar pertama di dunia. Kedua bahan ini adalah bahan yang paling dibutuhkan oleh Eropa. Jadi kalau Rusia mau pasang harga mahal, negara Eropa harus terima. Belum lagi soal ekspor gas alam Rusia ke Eropa, di mana Rusia yang jadi pengekspor gas alam utama ke Eropa bisa mematok harga lebih mahal setelah menang perang. Soal teritori, Rusia diperkirakan akan semakin menguasai Laut Hitam, terutama semenjak aneksasi Crimea. Dengan kemenangan atas Ukraina, Rusia memperlebar kontrolnya termasuk jalur laut keluar masuk Ukraina. Dengan begitu akses pangan dan energi dari dan ke Ukraina, serta tentu saja Eropa akan semakin bergantung pada Rusia. Pokoknya, nasib Eropa akan buruk dan begitu juga dengan hubungan Rusia dan NATO yang akan makin buruk. Dari sini saja bisa dilihat kalau pengaruh Rusia akan terus meluas setelah menang perang. Peta politik global akan berubah sedemikian cepatnya. Nah, sekarang tentu ada yang bertanya, selanjutnya apa yang akan terjadi? Mungkin saja keberhasilan invasi Rusia ke Ukraina ini akan jadi babak baru untuk invasi berikutnya. Target berikutnya mungkin saja Polandia. Seperti apa yang dikatakan Presiden Belarus, bahwa grup Wagner milik Rusia telah siap untuk berangkat ke sana. Hal ini tentu saja jadi kabar buruk ya bagi NATO, karena Polandia merupakan salah satu gerbang mereka. Baik, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.